Baik, saya akan coba lanjutkan di materi pokoknya, materi analisa. Sebelum masuk di sana, saya akan coba untuk mereview kembali yang sudah kita sampaikan. Jadi untuk menganalisa ada beberapa langkah harus kita lakukan. Ini langkah-langkah di dalam analisa. Analisa ini adalah membaca potensi terbesarnya, membaca kemungkinan terbesarnya. Jadi jangan berharap semuanya bisa valid semuanya, artinya tidak selalu nanti yang kita analisakan itu persis sesuai dengan teori, karena semuanya bagian dari kemungkinan terbesarnya. Itu pun nanti kita antisipasi ketika berbalik dari yang kita analisakan. Kalau saya ilustrasikan, kita bisa membaca kondisi cuaca ya. Ini kayak saya ilustrasikan dulu biar nanti kita tidak salah. Analisa ini hanya bagian dari cara kita membaca peluang ya. Jadi tidak ada yang valid, tidak ada yang akurat, apalagi mutlak tidak ada sama sekali. Karena itu nanti yang dibutuhkan adalah bagaimana menggabungkan dengan recovery. Analisa ini kalau kita ilustrasikan seperti hanya kita membaca perkiraan cuaca. Jadi hari ini cuacanya mendung. Kalau cuaca mendung berarti kemungkinan besar tingkat hujannya tinggi. Dari mana saya tahu ini akan hujan? Ya, akan hujan karena ada cuaca yang terlihat mendung di sana. Awan mulai bergumpal dan mulai akan ada tanda-tanda gelap turun hujan. Maka ini probabilitasnya, kemungkinan terbesarnya adalah hujan. Nah, kemungkinan terbesarnya adalah hujan. Sedangkan kondisi mendung yang gelap, bahkan ada kilat menyambar pun, walaupun ada probabilitas yang besar akan hujan, tetapi ini juga bisa nanti tidak jadi hujan. Ya, tidak jadi hujan. Kenapa? Karena memang yang kita baca adalah kemungkinan terbesarnya. Sama hanya dengan kita analisa, Ibu. Jadi analisa ini bukan ilmu matematika 1 tambah 1 2. Q sama dengan MC delta T, atau pakai rumus-rumus baku, tidak bisa sama sekali. Yang kita berikan ini adalah kemungkinan besarnya. Dari mana kita bisa tahu? Dari gejala. Kalau hujan mau turun, ada gejalanya, namanya mendung, namanya awan yang mulai bergumpal di sana. Sama hanya dengan di market ya. Di market nanti kalau dia mau bergerak naik atau turun, minimal ada gejalanya, ada tanda-tandanya. Nah, yang kita pelajari adalah tanda-tandanya. Kira-kira ini marketnya mau bergerak naik atau turun, kemudian potensinya sejauh mana nanti kita proyeksikan di sana. Nah, ketika sudah tahu arah kecenderungannya, sudah mau bergerak naik atau turun, setidaknya kita bisa menentukan titik entry-nya, sehingga nanti kita hanya akan entry, hanya akan kita sell atau buy ketika pasar itu ada atau muncul gejala-gejala yang kita pelajari. Muncul tanda-tanda di mana tanda-tanda itu menjadi bagian dari aturan kita atau sistem trading kita. Baru kita nanti entry. Selagi tidak memenuhi syarat itu, maka jangan ambil posisi ya. Kita lebih baik monitor dulu. Dari sekian banyak analisa ini nanti pasti ada triggernya, ada penentunya. Saya mau entry buy atau sell, pasti ketemu nanti. Pasti ketemu di mana tanda-tanda itu muncul. Hanya saja kita nanti jeli apa enggak melihat kondisi itu. Maka langkah pertama yang kita lakukan ketika kita mau menganalisa pasar adalah perhatikan tren. Perhatikan tren. Apa ini tren? Tren adalah arah kecenderungan yang dominan. Arah kecenderungan. Atau arah yang dominan. Jadi tren hanya ada dua, tren ini hanya ada dua, hanya tren naik dan turun. Sementara ketika dia datar begini, ini namanya sideways, tidak ada tren. Kita tidak direkomendasikan untuk ambil posisi dalam kondisi sideways datar, karena nanti peluangnya akan kecil untuk kita mendapatkan profit di kondisi sideways atau datar. Karena itu kita hanya akan trading, kita hanya akan masuk posisi ketika ada tren, ada kecenderungan. Sekali lagi tren itu hanya ada dua, kalau tidak naik turun.
Bagaimana cara mengenali tren dari ini? Cara mengenali tren cara mengenalinya adalah dengan melihat arah atau dengan melihat sudut kemiringan ya. Sudutnya biasanya 45 derajat. Sudut kemiringannya adalah 45 derajat. Ya, ketika dia mulai miring begini berarti tren naik. Ketika dia mulai miring ke bawah berarti tren turun. Ketika dia datar tidak ada tren. Yang kedua adalah dominan warna. Dominan warnanya. Nah, warnanya apa di sana? Warnanya merah atau banyak warna hijau. Kalau dominan warna merah berarti tren turun. Kalau dominan hijau berarti tren naik. Nah, semuanya nanti bergantung bagaimana kita mengambil tipe trading kita, atau kita mau trading seperti apa. Kalau trading harian berarti kita gunakan standarnya H1 atau time frame 1 jam sekali. Kemudian ketika kita menggunakan swing minimal D1 atau daily ya. Nanti akan berbeda hasil dari analisanya. Ketika kita menggunakan D1 maka kecenderungannya kemana nanti akan berbeda dengan tren harian ya, tren jangka pendek. Karena itu di awal selalu kita sampaikan kita harus memilih yang mana kita ambil. Mau trading jarak pendek dalam jangka waktu yang cepat atau bahkan kita menggunakan yang jangka panjang. Nanti kita pilih, sudah harus kita pilih. Nah, ketika kita menggunakan trading harian, maka H1 menjadi target untuk menjadi standar untuk time frame kita. Ya, banyak di antara kita menggunakan day trading sehingga time frame-nya digunakan H1, standar H1. Ini adalah untuk mengetahui tren ya. Cara mengetahui tren dengan melihat arah. Yang kedua, arahnya, sudutnya, kemiringannya 45 derajat. Yang kedua, dominan warna. Dari visual akan kelihatan dominan warna itu ya. Warnanya merah dominan atau hijau dominan. Kemudian untuk mengetahui tren yang ketiga ada 3 cara atau 4 cara ya. Yang ketiga ini bisa kita lihat dari high dan low-nya. Ketika high dan low-nya ya. Ketika dia tren naik, ini high dan low-nya menuju ke atas ya. Naik, high low-nya menuju ke atas. Ke atas. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, yang di bawah ini namanya low, yang bawah namanya low, yang di bawah namanya low. Yang di atas namanya high, yang di atas namanya high, yang di atas namanya high. Perhatikan ketika high yang makin menuju ke atas ya, high menuju ke atas. Low yang menuju ke atas, ini berarti tren naik. Yang selanjutnya ketika tren turun, ini berarti high dan low menuju ke bawah. Menuju ke bawah. Ini adalah tren turun. Perhatikan ketika high kemudian turun lagi, high lagi, turun lagi begini. Nah, ini adalah high, ini adalah high tertingginya, sudut tertingginya atau resisten, ini support, ini low, ini low, ini low. High dan low yang menuju ke bawah, maka ini tren turun. Nah, ini adalah membaca tren. Contoh kita untuk prakteknya ya. Contohnya seperti ini. Perhatikan ketika dia tren naik itu selalu kelihatan dari strukturnya. Strukturnya apa? Struktur dari candle yang terbentuk. Kalau kita amati yang pertama tadi kita bisa lihat dari sudut kemiringan. Sudut kemiringan membentuk sudut 45 derajat, miringnya ke atas, berarti ini tren naik. Kemudian kita perhatikan ada high dan low, kita bisa buat seperti ini. Yang kedua dengan dominan warna. Perhatikan warnanya. Warna hijau, 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 hijau semuanya. Artinya semakin dominan warna hijau maka semakin tren kuat naik.
Ada merah tetapi merahnya kecil, masih kalah jauh dengan hijaunya, maka tren dikuasai oleh hijau atau tren naik. Yang kedua dengan high dan low tadi, yang ketiga ya, high dan low. Kita tarik begini, kemudian sempat turun, kemudian naik lagi. Ini namanya low, ini namanya high. Ini namanya low, ini namanya high. Jadi high dan low yang menuju ke atas itu adalah tren naik. Kemudian kita cari lagi yang, nah ini sama dengan seperti ini, trennya naik. Ini seperti ini, kita bisa tarik dari hijau ke hijau ini, nah ini tren naik. Kelihatan dari sudut yang terbentuk. Yang kedua dari warna yang dominan. Yang ketiga dari high dan low-nya, high atau ujung-ujung tinggi dan ujung terendahnya dia menuju ke atas. Nah, perhatikan high dan low-nya, dia selalu menuju ke atas. Ini namanya tren naik. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya dalam analisa, setelah kita tahu tren, maka tren itu kita simpan. Trennya kemana? Oh, trennya naik. Baru kita ambil langkah selanjutnya. Langkah yang kedua, setelah kita tahu trennya, maka perhatikan levelnya. Ya, tren yang kuat membentur level, nanti dia bisa berbalik lagi ya. Level ini support dan resisten. Support resistennya. Kalau dia melawan, kita bisa ambil retracementnya. Jadi ketika dia naik dan turun, nah ini seperti ini. Ketika dia naik, tren naik, kemudian di sini ada level. Untuk apa level ini? Untuk menguji apakah buyer nanti kuat naik atau tidak. Kuat naik itu ketika dia break melewati levelnya, maka ini kuat naik namanya. Ketika dia turun pun sama, di sini ada level, diuji. Apakah kuat nembus apa enggak? Kalau tidak kuat nembus, biasanya sampai di sini dia akan mental lagi. Berarti tidak kuat. Kekuatan buyer, kekuatan seller tidak mampu menembus tahanan buyer, sehingga bisa memantul kembali. Ketika dia break nanti di sana, artinya buyer punya kekuatan yang lebih besar daripada seller, sehingga bisa breakout di sini. Ini namanya level. Ketika dia mulai berbalik, nah ini mulai berbalik, kita uji apakah dia kuat turun atau tidak. Kita uji di area retracement, ini 50%, 61,8%. Nah kira-kira dia kuat enggak? Kalau dia turun kemudian ternyata enggak mampu menembus, kemudian muncul candle hijau lagi, maka ini bisa kembali naik. Ketika naik diuji lagi di sini, kuat enggak? Kalau dia tidak kuat bisa mental lagi. Kalau dia kuat dia break namanya. Nah ketika sudah dia breakout, berarti kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Ini yang kedua. Jadi pertama kita lihat tren, yang kedua levelnya. Sebelah kiri selalu kita lihat. Di level akan membentur garis support dan resistennya di sana. Ketika berada di garis support resisten, di situ berpeluang memantul ya. Demikian sebaliknya, ketika dia kuat menembus, maka dia breakout bisa lanjut. Ya, lanjut lagi. Kemudian yang ketiga perhatikan range namanya. Saya biasa baca ring gampangnya. Ini bacanya range. Memang kalau kita spell begitu, tapi lidah kita biar gampang saya baca ring. Ini adalah selisih harga tertinggi dan terendah. Tinggi, rendah. Atau bisa menjadi kemampuan pergerakan atau kemampuan jangkauan pergerakan ya. Jangkauan pergerakan. Misalnya saya gunakan range-nya euro, EU itu euro USD. Ini satu hari itu rata-rata antara 600 hingga 1200. Antara 600 hingga 1200 pergerakan atau titik, atau mungkin ada yang nyebut poin ya, saya lebih menyebut pips ya biar gampang. Kemudian ada
BPUSD ya. Ini sekitar 800 hingga 2.500. Ada XAU emas, ini satu hari itu rata-rata sekitar 1.500 hingga 3.000. Ya, bergerak di antara ini. Kita coba lihat dengan melihat di area marketnya. Saya masuk contoh di XAU ya, XAU USD. XAU USD satu hari kita batasi dengan garis putus-putus ini. Nah, ini satu hari kita batasi dengan garis putus-putus ini. Untuk menghitung range harian itu adalah tertinggi dan terendah. Ya, sedangkan yang berada di garis putus-putus berikutnya ini sudah ganti hari. Ini ganti hari sudah. Sehingga tertingginya dari ujung atas ini sumbu sampai yang bawah. Kalau kita tarik ini sekitar 2.000. Ya, maksimal berapa di emas ini ya? Maksimalnya di 3.000-an, sekitar 13.000 sorry. Dalam kondisi ekstrim bisa 13.000. Hari Kamis kemarin bisa mencapai hampir 10.000 ya. Tetapi dalam kondisi normal di antara 1.200 sampai 3.000 ini ya, dari tinggi ke terendah. Ini yang kecil ya. Kalau kita tarik ini hanya sekitar 1.500. Dalam kondisi normal mungkin yang dekat-dekat dengan market yang kemarin tertinggi ke terendah ini sekitar 3.700. Sebelumnya kita ukur yang ujung tinggi terendah, tertinggi yang terbawah dan teratas 3.800, jadi 3.000-an. Ya, hanya di hari Jumat ini yang cukup panjang, hari Kamis ya, sorry. Kamis ini bisa lebih panjang di sana ya. Bisa mencapai 9.500 sekian, hampir 10.000. Tetapi tidak setiap hari yang panjang begini. Ada kondisi-kondisi tertentu, kondisional, dan ini jarang ya, jarang-jarang. Yang ada adalah standar antara 1.600 hingga 3.000 ya. Oke, ini adalah range atau kemampuan pergerakan. Jadi kalau range ini ibaratnya kalau kita jualan bakso satu hari laku 100 mangkok misalkan, ini dalam kondisi rata-rata. Nanti ada kondisi tertentu yang kita bisa naik 120 atau 200, tapi rata-rata ini. Kalau kemampuan transaksi kita satu hari rata-rata 100 mangkok, kita buat yang lebih banyak, kapasitas 200 mangkok, nanti yang laku di sekitaran 100 lebih, maka sisanya nanti siapa yang beli. Itu adalah kemampuan. Termasuk dagang apapun, dagang baju, dagang alat-alat elektro atau bahan bangunan sama, dia punya kemampuan pergerakan. Kita punya kemampuan pergerakan dari harian kita. Kalau kita pergerakan harian jualan material, misalkan satu hari kapasitas penjualan kita atau omsetnya bisa 30 juta, maka rata-rata di sini ya naik turunnya sedikit begini. Satu, kemampuan bahan yang kita punya, yang kedua kemampuan dari pembelinya. Sama hanya dengan pasar itu punya kemampuan ya. Yang utama itu penggeraknya adalah big player. Big player itu adalah bank-bank besar, korporat besar ya, bukan trader. Trader ini hanya penyumbang kecil saja. Ya, ada spekulan, ada korporat besar, ada bank-bank besar nanti yang menggerakkan di sana. Dia kemampuan rata-rata berapa di situ ada. Ya, naik turunnya sekitaran itu. Ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia sampai 10.000 pergerakan. Kenapa? Mungkin ada geopolitik di sana, ada ancaman perang, ada krisis pangan dan sebagainya. Nanti mempengaruhi.